rapi? Sudah. Alat-alat tulis sudah dibawa? Sudah. Oke, berarti kita sudah semangat. Oke, baiklah, kalau sudah semangat ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu lah ya. Iya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas pimpin doa ya. Duduk siap. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Berdiri semua. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sekalian, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Ahmad Rizky, Hadir. Alexa, Hadir. Anggun, Aurel, Hadir, Pak. Jasmine, Hadir, Pak. Yudisa. Hadir. Baiklah anak sekalian, sebelum kita belajar, kita sama-sama membaca surat An-Nas. Bisa baca surat An-Nas? Bisa, Pak. Sama-sama baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa dimulai lah. Bisa. Ketua kelas silakan dipimpin membaca surat An-Nas. Marilah teman-teman kita membaca surat An-Nas secara bersama-sama. Membaca surat An-Nas dimulai. Selanjutnya kita akan membacakan kesepakatan kelas. Jadi sebelumnya kita belajar, kita harus membaca dulu kesepakatan kelas. Nah, dari sini siapa yang bisa membaca kesepakatan kelas? Silakan maju ke depan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kesepakatan kelas pada hari ini. Nah, silakan. Iya, silakan dibaca. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Yang kedua, membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri. Yang ketiga, menghormati guru dan teman sekelas. Yang keempat, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Yang kelima, mengangkat tangan untuk minta izin dahulu jika ingin berbicara. Yang keenam, menyelesaikan
pulang itu harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak akan bertanya dulu. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Asmaul Husna. Ya, tentang apa? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Iya, nama-nama yang baik. Iya, bagus. Selanjutnya Asmaul Husna itu ada berapa? Berapa? 99. Iya, 99. Nah, jadi Asmaul Husna itu Bapak ulangi ya, biar kita bisa mengulangi materi kita yang dahulu ya. Jadi Asmaul Husna itu artinya benar kata kawan-kawan tadi bahwa Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik. Dan Asmaul Husna itu ada 99. Nah, untuk materi hari ini ya, kita masuk materi hari ini. Nah, untuk materi hari ini ya, kita akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, jadi di bab 3 hari ini kita masuk bab 3. Nah, jadi di bab 3 ini adalah membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, sebelum kita membahas terlebih dalam ya mengenai tentang sholat ini, apa itu sholat ya, bacaan sholat bagaimana, rukunnya bagaimana, syarat wajibnya bagaimana, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini harus tahu dulu. Nah, siapa yang berani membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Membacakan? Esok. Silakan. Dalam pelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian, syarat, hukum dan hal-hal yang membatalkan sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. Siswa dapat berprestasikan dan menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siswa dapat menulis contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Siswa dapat membiasakan selalu sholat tafakur. Siswa dapat membuat tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Iya, kasih tepuk tangan. Nah, jadi benar sekali ya, perhatikan ya. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu sholat ya, bagaimana hukum sholat, nah Bapak harus ada pertanyaan dulu. Ya, pertanyaannya ya. Yang bisa menjawab pertanyaan ini tunjuk tangan. Pertanyaannya yang tahu tunjuk tangan. Mengapa sholat itu penting kita kerjakan? Ya, silakan. Siapa namanya? Pak, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya, kasih tepuk tangan. Kenapa sholat itu penting untuk dikerjakan? Karena dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, silakan maju. Ini pena. Hadiah untuk dari Bapak. Maju. Ini hadiahnya. Jadi nanti yang bisa menjawab pertanyaan Bapak kasih pena. Hadiahnya ya, diperhatikan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu tujuan pembelajaran, sudah tahu nah ya. Nah, maka kita masuk ke materi. Nah, ini materinya. Apa sih sholat itu? Nah, apa sih sholat itu? Ada yang tahu apa sholat itu? Pak, itu Pak. Iya, dok. Wah, iya, tepuk tangan. Nah, ini kenal. Silakan Dwi. Nah, jadi anak sekalian perhatikan di sini. Apa sih sholat itu? Nah, sholat itu artinya dok. Nah, jadi sholat anak sekalian ya. Sholat itu Bapak jelaskan. Sholat itu dia ada dua makna. Ya. Yang pertama menurut bahasa, perhatikan. Menurut bahasa ya, sholat itu artinya doa. Jadi pahami? Sedangkan
menurut istilah, nah, jadi sedangkan menurut istilah ya sholat itu artinya ya ibadah. Ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bapak ulangi sekali lagi. Sholat secara istilah itu adalah ya ibadah yang tersusun. Yang tersusun mulai dari takbiratul ihram, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu arti sholat. Nah, selanjutnya ada yang namanya syarat wajib sholat. Nah, ini syarat wajib sholat. Ada yang namanya syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat ya. Yang pertama itu adalah ya, jadi orang yang wajib sholat itu hanya orang yang beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam maka dia tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tetapi kalau kita beragama Islam maka ada kewajiban untuk sholat. Karena hukumnya wajib. Itu syarat wajibnya. Yang kedua adalah balik. Apa itu balik? Dewasa, orang yang sudah dewasa. Jadi kalau orang yang sudah dewasa maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Paham? Tiga adalah berakal. Berakal itu maksudnya adalah dia itu sehat. Akalnya sehat. Ya, tidak mabuk, tidak gila. Jadi kalau dia berakal sehat maka dia harus melaksanakan yang namanya sholat. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ini khususnya bagi orang perempuan. Jadi kalau kalian perempuan ya, maka ketika kalian haid ya atau nifas, haid tahu kan haid? Tahu. Ya, haid itu artinya datang bulan. Nifas itu artinya orang yang sudah melahirkan. Jadi kalau orang yang sudah melahirkan khususnya perempuan ya, itu kan nanti ada darah yang keluar selama lebih kurang 40 hari. Itu namanya nifas. Nah, makanya kalau ada yang namanya rukun sholat. Rukun sholat itu perhatikan Bapak jelaskan. Yang pertama itu adalah niat. Ya, ketika kita sholat itu harus berniat dulu. Kalau kita mau sholat zuhur, kita berniat melakukan sholat zuhur. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi kalau kita mampu untuk berdiri, maka kita harus berdiri sholatnya. Tetapi kalau kita tidak mampu berdiri, maka boleh duduk, boleh nguling, boleh berbaring. Kalau tidak mampu. Tapi kalau mampu, maka kita harus berdiri. Dan yang terakhir adalah membaca sholat. Inilah rukun sholat. Jadi semua rukun ini ya, semua rukun sholat ini harus dikerjakan. Ya, sebab kenapa? Kalau rukun sholat ya, salah satu saja rukun sholat ini tidak dikerjakan ya, maka sholat kita itu tidak sah. Adanya kalian meninggalkan yang namanya mampu berdiri, tetapi kalian tidak berdiri, maka sholat kalian tidak sah. Kalian tidak memenuhi yang namanya rukun sholat. Bisa dipahami? Dipahami? Nah, ini adalah materi kita tentang sholat. Dari sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Paham? Paham? Oke, silakan yang bisa membacakan pantun pematik ini ya. Jadi pantun pematik ini yang bisa membacakan dan apa maksud dari pantun ini. Silakan maju yang bisa. Ya, silakan. Maju. Ya, silakan.
Ya, silakan dibacakan pantunnya. Pantun antik. Ya, silakan dibaca apa? Silakan boleh dibaca langsung. Malam ini malam Jumat, malam besok malam Sabtu. Ada pesan dari Muhammad, kerjakanlah sholat lima waktu. Nah, jadi apa maksud dari pantun ini, Nak? Arti dari pantun, kita harus mengerjakan sholat lima waktu. Iya, kasih tepuk tangan dulu, Nak. Ini ada yang ini, ya? Nah, sudah ditang. Oke. Nah, jadi maksud dari pantun ini adalah sekalian ya, kita itu disuruh untuk melakukan atau mengerjakan sholat lima waktu. Sudah dipahami? Nah, untuk selanjutnya, tugas kalian selanjutnya adalah ini terakhir, tugas terakhir adalah di sini ada video, nah ya. Ada yang namanya video. Di video ini kalian tonton ya. Selesai kalian tonton video ini, kalian kerjakan secara kelompok. Bagaimana kelompok yang sudah Bapak bagi minggu kemarin. Nah, silakan kalian bentuk kelompok dulu. Silakan, porsinya dibuat bentuk kelompok. Silakan. Ya, silakan. Jadi untuk tugas kalian, perhatikan. Nah, jadi untuk tugas kalian, tugas kelompok, nanti kalian tonton video ini. Ya, videonya ditonton. Setelah itu kalian buat apa yang kalian dapatkan dari video ini. Ya, maksud dari video yang kalian tonton video ini apa yang kalian dapatkan? Bisa dipahami? Nah, nanti Bapak bagikan tugasnya. Silakan diperhatikan, ditonton. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah? Sudah tonton kan? Sudah tonton? Ya. Jadi tugas kalian, anak sekalian, tugas kelompok, nanti kalian ya berdiskusi, diskusikan. Contohnya, sujud. Apa itu bacaan sujud? Nanti kalian diskusikan, ya. Ruku itu apa? Bacanya ruku apa? Nanti ya selesai kalian diskusi, nanti Bapak suruh satu persatu setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Pilih salah satu, ya. Pilih salah satu bacaan sholat nanti. Bisa dipahami? Dipahami? Nah, ini
tugasnya silakan kelompok ini kerjakan secara kelompok. Berdiskusi, diskusi. Ya, maju keluar. Jadi kita mulai lah ya. Mulai maju satu persatu setiap kelompok perwakilan saja. 2 orang boleh, 3 orang boleh maju ke depan. Semuanya boleh. Kenalkan, kami dari kelompok 2, kami di sini akan membacakan yang kami amati dari gambar yang dibagikan oleh Bapak Guru. Kami akan menjelaskan tentang cara sholat, yaitu sujud. Hal yang harus dilakukan saat sujud harus membaca Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ya, betul. Semangat. Yang ketiga, Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bacaan salat yang telah dibagikan oleh Bapak Guru tadi. Kami ingin membacakan yang rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacakan itu sebanyak 3 kali. Ya, kita dulu. Bagus ya, kelompok 3. Bagus presentasinya. Nah, jadi anak sekalian, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Berarti kelas 72 ini semuanya sudah bisa untuk membaca sholat. Sudah apa seluruhnya? Ya, jadi kalau sudah apa, alhamdulillah. Kalau selanjutnya, kalau tadi kita sudah mempresentasikan, kalau tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi ya, nah sekarang kita akan menyimpulkan, ya, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran tadi, artinya doa yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, kasih tepuk tangan dulu lah. Nah, ini jadi kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yang pertama itu adalah pengertian sholat ya. Sholat itu pengertiannya terbagi menjadi 2. Yang pertama secara bahasa itu artinya doa. Yang kedua secara istilah. Jadi secara istilah artinya ya serangkaian ya ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan yang selanjutnya adalah ada syarat-syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat yang pertama adalah pada Islam. Yang kedua yang ketiga zakat. Yang keempat suci dari haid dan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, perhatikan untuk tugas minggu depan. Karena minggu depan kita masih ada pelajaran wajib lain, maka untuk
Kaligrafi itu artinya bacaan atau ayat-ayat Al-Quran yang kita buat secara dilukis. Secara diperindah bacaannya. Nah, tugas itu minggu depan. Jadi minggu depan kita membuat kaligrafi tentang apa? Tentang bacaan sholat pada hari ini. Pahami? Contoh, subhanallah wa bihamdihi nanti kita tulis. Ya di karton. Alat yang harus kalian bawa minggu depan. Salah satunya adalah karton. Kalau tidak ada karton, buku gambar boleh. Yang selanjutnya adalah keluar warna untuk memperindah bacaan sholat tadi. Paham ya? Paham?